Salam sehat, salam cerdas. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan mempelajari tentang ikatan kimia dan beberapa hal yang harus kita pelajari dalam materi ini, yaitu yang pertama ikatan kovalen, yang kedua ikatan kovalen koordinasi, yang ketiga ikatan logam. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan konfigurasi elektron seperti yang dimiliki oleh gas mulia. Pasangan elektron tersebut berasal dari kedua atom yang berikatan. Ikatan kovalen cenderung terjadi pada atom-atom non-logam, dan ikatan kovalen juga sering disebut sebagai ikatan homopolar. Yang pertama kita lihat ikatan kovalen tunggal. Ya, untuk diketahui bahwa ikatan kovalen itu terdiri atas dua. Yang pertama ikatan kovalen tunggal, dan yang kedua ikatan kovalen rangkap. Sedangkan ikatan kovalen rangkap masih juga dibagi atas dua. Yang pertama ikatan kovalen rangkap 2, dan yang kedua ikatan kovalen rangkap 3. Oke, kita kembali pada ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom atau lebih yang masing-masing atom menyumbangkan satu elektron tunggalnya. Pasangan elektron pada kulit terluarnya yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan disebut pasangan elektron bebas. Sedangkan pasangan elektron yang terlibat dalam ikatan kita sebut dengan pasangan elektron ikatan. Contoh paling sederhana adalah pembentukan ikatan kovalen pada molekul hidrogen. Kita lihat proses pembentukannya. Hidrogen dengan elektron valensi 1 berikatan dengan hidrogen lainnya. Maka keduanya akan saling menyumbang elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama. Kita lihat prosesnya. Nah, ini merupakan rumus Lewisnya, dan rumus strukturnya seperti ini. Ini merupakan ikatan kovalen tunggal, dan rumus molekulnya adalah H2. Contoh lainnya bisa kita lihat pada pembentukan molekul H2O. Atom O dengan 6 elektron valensinya berikatan dengan 2 atom H yang masing-masing memiliki 1 elektron valensi. Masing-masing saling menyumbangkan elektronnya masing-masing untuk digunakan secara bersama-sama. Atom H menyumbangkan 1, atom O menyumbangkan 2. Berarti ada 2 atom H yang harus menyumbangkan elektronnya. Kita lihat ilustrasinya seperti ini. Dan inilah rumus strukturnya, dan rumus molekulnya adalah H2O. Berikutnya adalah kita lihat pembentukan molekul NH3. Atom N dengan 5 elektron valensinya berikatan dengan 3 atom H yang masing-masing memiliki 1 elektron valensinya. Kita lihat prosesnya. Akan menghasilkan rumus struktur seperti ini, dan rumus molekulnya adalah NH3. Yang kedua, kita lihat ikatan kovalen rangkap. Sebelumnya kita telah mempelajari ikatan kovalen tunggal. Itu merupakan penggunaan satu pasang elektron secara bersama-sama untuk membentuk ikatan kovalen tunggal. Jika penggunaan 2 pasang elektron secara bersama-sama akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2, dan penggunaan 3 pasang elektron secara bersama-sama akan membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Kita lihat contoh pembentukan molekul oksigen. Ini merupakan ikatan kovalen rangkap 2. 2 atom O saling berikatan, masing-masing menyumbangkan 2 elektronnya. Kita lihat. Setelah terjadi ikatan, rumus strukturnya seperti ini. Ikatan rangkap 2, dan rumus molekulnya O2. Contoh lain adalah pembentukan molekul N2. Ini merupakan ikatan kovalen rangkap 3. Masing-masing atom N dengan 5 elektron valensinya menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan secara bersama-sama, menghasilkan 3 pasang elektron.
Ini rumus strukturnya ikatan rangkap 3 dan rumus molekulnya N2. Contoh berikutnya adalah pembentukan molekul gas karbit C2H2. Dua atom C berikatan rangkap 3 dan masing-masing atom C mengikat satu atom H seperti ini. Kita lihat prosesnya. Dan menghasilkan ikatan rangkap 3 antar karbon dan ikatan kovalen tunggal antara C dan H. Rumus molekulnya C2H2. Kemudian yang berikut kita lihat kegagalan aturan oktet. Aturan oktet gagal meramalkan rumus kimia senyawa unsur transisi maupun post transisi. Atom timah dengan lambangnya Sn mempunyai 4 elektron valensi. Tetapi senyawanya banyak yang terbentuk dengan melepas 2 elektron. Begitupun dengan bismut, lambangnya Bi, yang mempunyai 5 elektron valensi, tetapi senyawanya banyak yang terbentuk dengan melepas 1 atau 3 elektron. Pada umumnya senyawa unsur transisi maupun post transisi tidak memenuhi aturan oktet. Contoh lainnya pada pembentukan BeCl2. Berilium diklorida, boron triklorida BCl3, sulfur atau belerang heksafluorida SF6, dan fosforus pentaklorida PCl5. Kita lihat pembentukan ikatan pada berilium diklorida. Atom Be dengan 2 elektron valensinya berikatan dengan 2 atom Cl, masing-masing memiliki 7 elektron valensinya. Cl menyumbangkan 1 elektron dan Be juga menyumbangkan 1 elektron. Begitupun pada atom Cl yang kedua. Hasilnya kita akan mendapatkan rumus struktur seperti ini dan rumus molekul BeCl2. Contoh berikutnya misalnya boron. Boron dengan 3 elektron valensinya, ketiganya digunakan untuk berikatan dengan 3 atom Cl. Kita lihat, Cl menyumbangkan 1, boron menyumbangkan 1. Cl menyumbangkan 1, boron juga menyumbangkan 1. Cl yang ketiga menyumbangkan 1 dan boron juga menyumbangkan elektron ketiganya. Kita lihat proses pembentukan ikatan. Ini merupakan ilustrasi ya. Dan rumus strukturnya dari BCl3, rumus molekulnya dengan ilustrasi seperti ini, semoga bisa lebih memahaminya. Contoh berikutnya adalah fosforus pentaklorida. Atom P dengan 5 elektron valensinya berikatan dengan 5 atom Cl. Berarti atom P menyumbangkan 5 elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama. Kita perhatikan. Nah, perhatikan elektron yang mengelilingi atom P sekarang sudah berjumlah 5 pasang atau 10 elektron. Berarti melampaui aturan oktet. Ini rumus strukturnya dan rumus molekulnya. Kemudian contoh berikut pada belerang heksafluorida. 6 elektron valensi dari belerang berikatan secara kovalen dengan 6 atom F, masing-masing saling menyumbangkan 1 elektronnya. Kita lihat prosesnya pembentukan ikatan dan rumus strukturnya serta rumus molekulnya. Yang kedua, kita lihat sifat senyawa kovalen. Senyawa kovalen memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, cenderung memiliki titik didih dan titik lele yang rendah sehingga bersifat volatil atau mudah menguap. Yang kedua, senyawanya ada yang berwujud padat, cair, dan gas pada suhu kamar. Yang ketiga, umumnya larut dalam pelarut polar. Yang keempat, senyawa kovalen umumnya merupakan penghantar panas dan listrik yang kurang baik. Yang berikut kita lihat ikatan kovalen koordinasi. Apa itu ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan kimia yang menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama yang berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi,
Meskipun penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama, tetap ada perbedaan antara ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Kalau ikatan kovalen, penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama yang berasal dari atom-atom yang berikatan. Sedangkan ikatan kovalen koordinasi, penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama tapi berasal dari salah satu atom yang berikatan. Syaratnya jelas, salah satu atom harus memiliki minimal satu pasang elektron bebas. Ikatan kovalen koordinasi juga disebut sebagai ikatan semipolar atau ikatan datif. Misalkan, atom X mempunyai satu pasangan elektron bebas, berikatan dengan atom Y. Atom Y tidak memiliki elektron. Nah, keduanya dapat berikatan dengan cara atom X menyumbangkan satu pasang elektronnya untuk digunakan secara bersama-sama. Lihat, ya, seperti itu prosesnya. Dan ini rumus strukturnya. Ikatan kovalen koordinasi kita beri dengan anak panah seperti itu. Kemudian yang berikut, pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada senyawa ion H3O+. Ini terjadi antara molekul H2O berikatan dengan ion H+. Kita lihat H2O masih memiliki dua pasang elektron bebas. Salah satu pasangan elektron bebasnya digunakan untuk berikatan dengan ion H+ yang tidak memiliki elektron. Kita lihat prosesnya. Ya. Dan ini rumus strukturnya. Ada satu pasang elektron bebas, ada dua ikatan kovalen tunggal, dan satu ikatan kovalen koordinasi. Yang berikut kita lihat ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak. Nah, ini ada kation logam atau ion positif dari logam dan diselimuti oleh awan elektron yang tidak berasal dari salah satu logam tapi berasal dari logam-logam yang lainnya yang saling berikatan. Nah, dari gambar ini kita dapat menjelaskan sebagai berikut. Atom-atom logam dapat digambarkan sebagai kelereng dalam suatu kotak yang terjejal secara rapat antara satu dengan yang lainnya. Jadi semuanya saling bersentuhan. Atom-atom logam mempunyai sedikit elektron valensi, sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Karena itu, kulit terluar dari atom-atom logam cenderung longgar atau terdapat banyak ruang kosong, sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebasnya sehingga elektron valensi dari logam mengalami delokalisasi. Apa itu delokalisasi? Delokalisasi merupakan kondisi di mana elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom, tetapi senantiasa berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Elektron-elektron tersebut berbaur membentuk awan elektron yang bergerak bebas dan menyelimuti ion-ion positif dari logam-logam tersebut. Hal ini dapat menimbulkan daya tarik-menarik antara ion-ion positif dari logam dengan elektron-elektronnya. Nah, interaksi inilah yang kita sebut dengan ikatan logam. Yang berikut kita lihat sifat logam. Sifat-sifat logam yang pertama berupa padatan pada suhu kamar. Yang kedua, keras tetapi lentur, tidak mudah patah bila ditempa. Ini menyebabkan logam-logam tersebut dapat ditarik, membentuk kawat, dibengkokkan, atau ditempa sampai tipis dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai
macam kepentingan atau berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan di dalam rumah tangga, dalam industri, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Sifat yang keempat, logam merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Dan yang kelima, logam mempunyai permukaan yang mengkilap. Oke, demikian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga hal-hal yang dibagikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran jarak jauh yang sedang kita jalani saat ini. Ingat, tetap giat belajar, tetap semangat, salam sehat, salam cerdas.